Allah menjawab, kun muadzina qaumika yajma'u bika salatahum. Jadilah engkau itu seorang muadzin kaum engkau yang menghimpun mereka dengan sebab engkau akan salat mereka. Amal ibadah yang satu-satunya dapat memasukkan kita dalam surga, kata Rasulullah, jadilah engkau itu sebagai muadzin, orang yang senantiasa mengumandangkan adzan, yang dengan sebab engkau adzan berhimpunlah manusia untuk melaksanakan jamaah. Kemudian qala, pemuda itu bertanya kembali, ya Rasulullah, illam atiq, jika saya tidak mampu azan ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, kun imama qaumika yaqimu bika salatahum. Jadilah engkau itu sebagai imam kaum engkau yang berdiri mereka dengan sebab engkau akan salat mereka. Apabila engkau tidak sanggup menjadi muadzin, maka jadilah engkau itu sebagai imam salat. Qala, pemuda itu kembali bertanya, fa illam atiq, maka jika aku tidak mampu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, fa alaika bisafil awal, maka lazimkan dirimu dengan saf yang pertama. Maka ketiga-tiga amalan itu apabila salah satunya kita kerjakan menjadi tiket kepada kita langsung masuk surga. Yang pertama muadzin. Maka muadzin itu orang yang termulia di sisi Allah. Tidak mampu kita menjadi muadzin sebagai imam. Sudah nagon, kaki imam lehu ngasa anak kau dengar. Pokok imam pihan mampu ya Rasulullah. Menyasidrau alhamdulillah asai kai ke metatot ya Rasulullah. Pilihlah engkau menjadi makmum pada saf yang pertama. Maka gayo merepah-repah saf pertama. Kan pertama rali kaun. Pertama rat ku gadu. Nyan gayo merepah-repah. Yang baik ilikut ibu. Nyan tabi kepada kesempatan orang yang mampu. Muadzin yang mendapatkan keistimewaan yang demikian selain urang pasek dan anak miet. Maka anak kecil yang adzan hukumnya makruh. Baik adzan Jumat ataupun adzan yang lain makruh hukumnya. Karena anak kecil disamakan dengan orang yang pasek. Sedangkan tujuan daripada adzan i'lam, memberitahu bahwa sudah masuk waktu salat. Makanya adzan anak kecil yang belum balik, begitu pula orang yang fasik, hukumnya makruh. Begitu pula makruh hukumnya satu dia yang menjadi muadzin, dia pula menjadi imam, itu pun hukumnya makruh. Berbeda dengan iqamah. Kemudian diriwayatkan oleh Waqi' daripada Abdullah bin Walid, daripada Muhammad bin Nafi', daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qala, diturunkan ini ayat berkenaan dengan mengutamakan si muadzin, yaitu ayat wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah wa amala salihah. Dan siapa saja yang sangat memperbagus nisbah ucapannya daripada orang yang menyeru ia kepada menghadap Allah dan beramal saleh. Artinya
tidak ada yang lain orang yang paling baik ucapannya melainkan muadzin. Karena muadzin menyeru orang untuk menghadap Allah, yaitu untuk salat wajib, dan menyuruh orang untuk beramal yang saleh, yaitu untuk melakukan sunnah rawatib. Jadi tujuan azan dua. Yang pertama memanggil orang untuk mendirikan jamaah salat wajib. Yang kedua memanggil orang untuk melaksanakan sunnah, yaitu sunnah rawatib. Maka ada panggilan ataupun ucapan yang lain yang lebih mulia daripada ucapan muadzin? Tidak ada. Begitu pula di dalam hadis yang lainnya, riwayat daripada Qasim an Abi Umammah Al-Bahili radhiyallahu taala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghfiru lil muadzini mudda sautihi wa lahu mithlu ujri man shalla ma'ahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un." Allah mengampuni si muadzin mudda sautihi, sejauh terdengar suaranya. Makanya lam adzan geyo merayu-rayu, geyo perayu su. Jadi suaranya suara yang asli. Kon karena ipuput liangin dengan sebab na cerobong kon. Jadi sejauh terdengar suaranya, sejauh itulah dosanya diampuni oleh Allah. Berat jio terdengar suara, rayu ampunan dosa. Ubud terdengar suara, hana jio menurutnya. Walahu dan baginya muadzin mislu ajriman shalla ma'ahu, akan diberikan misil pahala orang yang salat bersamanya, daripada ketiadaan bahwa dikurangi daripada pahala-pahala mereka oleh sesuatu. Dumna rame urang sembayang dengan sebab beliau itu menjadi muadzin. Sirtuh draw urang ikut jamaah, maka 100 bandingan pahala untuk muadzin. Semakin ramai urang jamaah, semakin rayuk pahala. Apakah Allah akan mengurangi pahala orang yang salat? Tidak. Rayuk tak pahala aja ke muadzin, makanya geyo merepah-repah. Sedangkan imam karena rayuk tanggung jawab. Kekurangan yang dilakukan oleh makmum akan ditanggung oleh imam. Makanya geyo metulak-tulak. Baik tak tulak mendu mana saudara imam yang baik. Tapi menjamu muadzin geyo merepah-repah. Rayuk tak fadilah. Cukup rayuk pahala. Bahkan ada hadis yang lain daripada Khawlah bintil Hakam As-Salmiyah. Nah, inilah membuktikan bahwa orang perempuan ada pula yang termasuk kepada golongan ulama. Nah, yang tanya mbak ulun tuan tengku urinang jiut ke semua buat uragap jiut. Bahkan banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang perempuan muridnya laki-laki. Di antaranya istri sendiri Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Yang palam, yang ulama urinangnya Khawlah bintil Hakam As-Salmiyah, yang urinang. Makanya urinang dia ke guru ragam hana masalah. Qalat, beliau berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mariyadu dhaifullahi madama fi maridhihi. Orang yang sakit itu tamu Allah selama dia itu berada di dalam sakitnya. Gebi penyakit kegetanya oleh Allah Ta'ala, karena Allah ingin mengundang getanya menjadi tamunya. Maka orang sakit tamu Allah. Sehingga orang sakit itu termasuk orang yang dimuliakan Allah, karena tamu itu mesti dimuliakan. Yarfa'u lahu kulla yaumin amala sab'ina syahida. Allah akan mengangkat baginya
Setiap hari amalannya 70 nisbah orang syahid. Jadi sekali melakukan kebajikan, bandingannya seperti 70 orang mati syahid. Yang sigaga gepubut ibadat dalam masa sakit. Siga gepubut kebaikan dalam masa sakit, Allah berikan imbalan. Seperti 70 orang yang mati syahid. Man kamu rinang dengku. Lagan nyancit. Sama. Jadi, jalan ke urip inang merempak pahala syahid na dua. Yang pertama sabar di dalam sakitnya, yang kedua beberat cemburu pula kau. Makanya urinang hana wajib perang. Pakai bancit urinang yang merempak pahala syahid benar cemburu pula kau. Maka baik-baik kita yang lakau watai permoh cemburu. Permoh perleh pahala syahidnya. Tapi cemburu ada bukti-bukti baik syuudan tu. Maka cemburu uri inang kepegah akan melahirkan pahala syahid kepada uri inang. Baik. Begitu pula mupep uri inang. Yang bernilai dengan zikir. Kadang katanya telat dah buda, buat buda. Maka yang buat zikir yang kamu pep macam berderah. Nah, makanya tanya kau baik-baik. Tiban cara baik-baik tu dengku. Kalau ganyan purmo. Nanggap aja pun terpegat teman kamu sibah rumucok nyan. Enan mendak. Baik-baik. Fa in afahu min maradihi, maka jika sembuh ianya orang sakit, menyembuhkan ianya Allah akannya orang sakit daripada sakitnya, kharaja min dunubihi, keluar ia daripada segala dosanya, kayaumi waladhu ummuhu, bandingan seperti hari dia itu dilahirkan ibunya. Cukup rayuk hikmah gebi penyakit negara. Maka yang dia hantam-hantam sakitnya, hana pernah diundang oleh Allah Ta'ala, hana pernah pemulia katanya oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang diberikan penyakit oleh Allah itu orang yang dimuliakan Allah. Tapi dengan syarat apabila dia itu sabar dengan sakitnya. Apabila dia itu lebih insaf, lebih kepada taubat dengan sebab sakitnya. Baik makin sakit, makin muruk, makin sakit, makin buruk akai, baik menang. Jadi penyakit yang akan melahirkan kebaikan, bernilai kemuliaan di sisi Allah, itulah orang yang sakit sabar dengan penyakitnya. Hanam pepep, hanam merepet dan sebagainya. Hanya yang hana-hana sakit yang ada. Hana getegur-tegur oleh Allah Ta'ala, hana gepemulia-pemulia oleh Allah Ta'ala. Maka yang golong-golong sakit kaji melakai sakit. Ya, ni kata gepemulia oleh Allah Ta'ala. Bahkan orang yang termulia kalangan-kalangan para aulia yang menyahana sakit susah ke? Susah ke menyahana sakit? Karena mereka menganggap hilang kemuliaan ketika tidak diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baik muruk katanya gebi penyakit. Ketika berada dalam penyakit, yang bakwatnya dalam kemuliaan Allah deh. Tekedi mati katanya, mati dalam sakit tersebut. Yang dibarengi dengan kesabaran. Yang mati katanya mati syahid. Andai kata pulih katanya daripada penyakit, maka sudah terhapus segala dosa dengan sebab sabar daripada penyakit yang dipilih Allah. Habis musampo dosa. Ibarat lagi katanya ban urwalahi daripada pomah. Kata sampo dosa. Kadang-kadang na daging bat tubuh katanya didasari daripada harta yang haram. Dengan sakit kapijut tu. Wadah kapijut boleh sakit dan lain. Berarti kamu mengantau dengan daging yang baru. Artinya Allah memberikan penyakit kepada kita, membersihkan tubuh kita daripada daging yang haram. Alhamdulillah. Menyatakan yukro pada doktor yang turi daging haram. Gekrok kedrau kali Allah Ta'ala daging haram yang melekat pada tubuh kita. Pertanda Allah sayang kepada kita. Pertanda Allah ingin memuliakan kita. Ya, maka cukup rayuh hikmah dengan penyakit. Makin rayuh penyakit dan makin sayang Allah. Makanya baik mengeluh. Mambeta mau ubat-ubat aku je la elah.
Kemubat je untuk usaha ikhtiarnya jadi ibadah. Bentuk hana ubat kunci. Begitu pula ada hadis yang lain. Sambungan daripada hadis tadi, fa'in qada alaihi bil mautinya ada khalahul jannah bighairi hisab. Maka apabila datanglah atasnya dengan kematian, masuk akannya, memasukkan ianya Allah akannya akan surga dengan tanpa hisab. Jangan kan? Sakit terhapus dosa, pulih, maka lagi lahir bak poma. Andai kata berlinggai katanya dengan sakit tersebut, adkhalahul jannah, Allah akan memasukkan orang tersebut dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Ya, ini keistimewaan paling raya. Makanya citukukan dan ulama-ulama katanya di Aceh beho lain. Segala beliau nak tinggal dunia cukup berat-berat sakit kan, karena beliau orang-orang mulia. Abu Dilungangin menyebahasa katanya mengirang-irai aku. Sampai Abu ayat semayang payah ni afai lain tu kumutuah nyanduk gebi penyakit li Allah. Abu Dilungangin, Allah maafillah. Abu di Palu Gading mengirang-irai sakit. Abu tu katanya di belang belah de. Yang nata dengan dua mata cukup berat-berat sakit urungnya. Bagus, karena memang Allah ingin menghapuskan dosa mereka, ingin membersihkan daging-daging daripada tubuh mereka, ingin membersihkan darah-darah mereka daripada hal-hal yang syubhat. Di awat dia kagebi penyakit, piju tinggal kulit ngentuling. Maka baru nekala gecok pulang oleh Allah Ta'ala karena sudah bersih daripada hal-hal yang haram, sudah bersih tubuhnya daripada hal-hal yang syubhat, baru gecok pulang oleh Allah Ta'ala. Nah, abu-abu ulama katanya yang hana sakit, nah mandu cukup berat-berat sakit. Makanya yang ia tu tengah tak dua-dua tengah tak kem-kem ke hanjili tato babah kami ngainya cukup ia tu. Yang cukup ia tu. Berarti tanpa keistimewaan di sisi Allah terhadap kita. Makanya si berat-berat penyakit adalah kebab Allah berpampun dosa. Kemudian wal muadzinu, sedangkan muadzin itu huwa hajibullahi ta'ala. Dianya itu adalah hajib, petugas pintu keamanan Allah. Jadi muadzinnya ibarat lagi satpam. Ya, negala. Yu'tihi bikulli azana sawaba alfi nabiyyin. Allah akan memberikan kepadanya dengan tiap-tiap sekali azan akan pahala 1000 nabi. Tiga azan tu. Cukup istimewa muadzin. Nyobek lu dengarnya kan rupah mik untuk baik. Itanya mik lain mentang mamsi lain. Jadi mulia tak saja ke muadzin. Wal imamu, menjadi imam wadirullah. Imam itu adalah menteri Allah. Wazir. Yu'tihi, Allah akan memberikan kepadanya imam bikulli salatin, dengan tiap-tiap satu salat sawaba alfi sadiqin, akan pahala 1000 orang-orang yang siddiq. Tiga menjadi imam. Rakyat tak ada kepahala je ke imam, rakyat risiko. Maka dia rakyat pahala, rakyat tak risiko je ke imam. Wal alim, dan guru pengajian, wakilullah, itu wakil Allah. Yu'tihi, memberikan akannya oleh Allah bikulli hadisin, dengan tiap-tiap nasihatnya, nuran yaumal qiyamah, akan cahaya pada hari kiamat. Wa kataballahu lahu bikulli hadisin, dan Allah akan menulis baginya dengan tiap-tiap satu nasihat ibadatu alfisanatin, berupa imbalan seperti ibadah 1000 ibadah sunnah. Makanya menyenayang temannya sewagat tak semua buat ngan tak lakukan zikir lain-lain god, tapi lebih istimewa semua buat. Sewagat tak dengar pengajian majlis taklim ngan tak ikut zikir sama-sama god, tapi lebih god tak dengar pengajian. Pakon menang dikarenakan wal muta'allimuna, orang yang mendengarkan pengajian, orang yang menuntut ilmu agama, minar rijal, baik itu laki-laki, wan nisa,
ataupun perempuan hum khadamullah, mereka itu dianggap khadam Allah, pembantu Allah. Fama jazaohum illal jannah, maka tidak ada balasan yang pantas terhadap mereka melainkan syurga. Nyot tengah tabut lagi nyot tengku. Bah kebetulan melinggai dalam nebuat bulan asal syurga. Tawa daripada buat merempok pada cahit. Tapi tawa hino duk bak kedai kopi pegah berputuh bahaya terbuh hanali merempok. Kan wa buat wa bak kedai kopi. Makanya raya tak imanan kurang buat tengku. Dimanapun ada orang yang sedang ikut majlis ta'lim, maka para malaikat menghampar sayap-sayapnya. Cukup raya imbalan kurang buat. Yang taduk tak kah hino. Yang tengut mentang karena pahala. Menyana dengar raya ulang pahala. Nete'ah berat lam. Ya, cukup raya pahala buat. Cukup raya. Makanya sewagat tak ikut zikir dengan pengajian, hai mandu wagot, tapi lebih godlom ikut pengajian. Karena zikir itu ibadah. Ibadah itu adalah perbuatan hamba, sedangkan ilmu itu nurullah. Maka lebih istimewa ilmu. Karena yang diwarisi oleh para nabi dan rasul bukan harta, melainkan yang diwarisi oleh mereka adalah ilmu. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulamanya adalah urang cok pusaka bak nabi. Pusaka cok ilmu karena nabi hanya kebah harta. Maka pusaka yang terbaik itulah pusaka yang kita terima daripada nabi dan rasul. Urang yang tembut sama dengannya tengah gecok-cok pusaka bak Rasulullah. Ya, nekala. Lebih mulia buat. Kemudian kata faqih radhiyallahu an, qauluhu hajibullah ala wajhil misli. Di dalam hadis tadi yang dimaksudkan dengan petugas keamanan Allah itu adalah di atas wajah tamsil. Arti tamsil itu bahasa kinayah, kan asli. Maksudnya yakni yu'allimun nasa waqtat dukhul, memberitahu ia usia pada waktu masuk salat, ala rabbihim, di atas menghadap Tuhan mereka. Maka bandingan kal hajibi lil mulki, seperti penjaga keamanan seorang raja. Ya'zinu linnas, yang mengizinkan ia bagi seluruh manusia, bidukhuli waqtil izni, dengan masuk waktu izin. Bahkan muadzinnya diibarat dengan penjaga keamanan, penjaga pintu keamanan Allah. Karena sama lagi penjaga keamanan pintu pejabat. Yang jaga keamanan pintu yang pejabat, yang kurungnya yang bidin, Pak, nyo kaje tamong kageliran drone. Pak, presi atu be. Tukang bidai ya, memberikan izin ataupun belum mendapatkan izin. Muazzin juga demikian. Memberitahu bahwa sudah masuk waktu salat, sama-sama memberikan pengetahuan tentang masuk waktu. Ya, makanya geibarat, getamsil dengan penjaga keamanan pintu Allah. Yang tamsilan. Sedangkan wa kadzalika, begitu pula perkataannya wadirullah. Imam itu adalah menteri Allah. Maksudnya sesungguhnya manusia yaqtadu nabihi fi salatihim, mengikuti oleh mereka dengannya imam dalam salatnya imam. Wa salatuhum tatimmu bi salatihi, dan salat mereka makmum sempurna ia dengan sebab salatnya imam. Karena menterinya kan penyempurna. Ya diputra kebutuhan rakyat yang demikian yang ke menteri. Makanya seperti para menteri-menteri, para menteri-menteri yang menjadi imam nyo diibaratkan seperti wadir Allah. Yang penting baik je ke menteri Luhut Binsar Panjaitan kamera. Ya lain pun yang menteri-menteri gitu. Kamera je ke wadir. Dan di dalam hadis yang lain bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi man a'taqallahu min sab'i darkatin minan nar ba'da ayyah sunaniyatahu. Siapa saja yang adzan ia selama tahun, memerdekakan akannya oleh Allah daripada 7 segala tingkat api neraka, sesudah bahwa memperbagus ia akan niatnya. Ge adzan ni kan jeroh niat ge.
memang karena Allah. Kan karena hinan kerjanya yun. Baik dengan tujuan kerja. Tadi tujuannya untuk ibadat. Gebi ikramiyah alhamdulillah je lain ikramiyah. Gaji dengan ikramiyah beda lagi. Punya gaji kontrak kemudian. Punya ikramiyah karena kemuliaan. Dengan sebab beliau gedang imum gebi ikramiyah. Dengan sebab ganyan adzan gebi ikramiyah. Dengan sebab ganyan semua buat gebi ikramiyah. Pakai ban makna ikramiyah. Kemuliaan. Gepemulia le orangnya. Karena ganyan nuri ke. Dah hana ketuntut pi. Andai kata hanang dua ke. Hana kekunnya. Pajalam hana le. Hana kekun. Yang ganyan ikramiyah. Kemuliaannya hana masalah. Hana apa. Yang tak harap gaji, tak harap gaji dan kerja. Jadi bujroh niat berkarena Allah Taala. Yang insya Allah 7 tahun penuh je ke muadzin. Maka haram neraka kepada muadzin tersebut. Subhanallah. Ya negala. Pelam baca tu hadis daripada Atta bin Yasar. Rasulullah bersabda, "Yaghfiru lil muadzin mudda sautihi." Allah mengampuni dosa bagi muadzin sejauh suaranya. Wa yasudduquhu, dan dibenarkan akannya kullu ma sami'ahu, oleh tiap-tiap ma yang mendengar akannya, min rutubin wa yabisin, baik daripada makhluk yang basah ataupun makhluk yang kering, artinya yang hidup atau mati. Jadi sejauh suaranya, sejauh itulah dosanya diampuni. Yang maksudnya putra termasuk yang dengar azan tersebut puaka dengar le makhluk hidup ataupun makhluk mati. Dah makhluk mati, batai, kaya, tanah, yang ganggap makhluk mati. Yang mandum-mandum binatangnya dimohon ampun kepada Allah. Ya, dimohon ampun terhadap muadzin tersebut. Begitu pula daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Idza kunta fi hadhil bawadi," apabila adalah engkau pada tempat yang luas, tempat yang terbuka, fa adzanta, maka engkau adzan, farfa sautaka, engkau tinggikan suara engkau, fa inni, sesungguhnya aku sami'atu, pernah aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ianya Rasulullah, la yasma'u maddi sautil muadzin syajarun wala hajarun wala midrun wala insun wala jannon illa syahadalahu yaumal qiyamah indallahi ta'ala. Tidak mendengar sejauh suara si muadzin oleh pohon kayu, dan tidak pula oleh batuan, dan tidak pula oleh pasir, dan tidak pula oleh manusia, dan tidak pula oleh segala jin, melainkan mereka yang mendengar semua itu akan siap menjadi saksi baginya pada hari kiamat di sisi Allah Ta'ala. Bandung tadi, ya Allah betul ji muadzin, ya Allah betul ji muadzin. Bandung seluruh makhluk.